Tahukah Anda, seorang pria berusia 71 tahun meninggal dalam tidurnya tadi malam. Keluarganya terkejut, karena sehari sebelumnya, ia terlihat sehat. Tak ada penyakit serius. Malam itu, semuanya tampak biasa. Tapi keesokan paginya, ia tak pernah bangun lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah ini dicegah? Faktanya, setelah usia 70 tahun, ada beberapa kebiasaan saat tidur yang diam-diam bisa membahayakan kesehatan Anda. Kebiasaan kecil yang tampak sepele, tapi bisa meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Dan yang paling mengejutkan, banyak orang tidak sadar bahwa mereka melakukan kesalahan ini setiap malam. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan malam hari yang perlu Anda hindari setelah usia 70 tahun. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa berdampak besar pada kesehatan dan umur panjang Anda. Beberapa mungkin akan mengejutkan Anda. Dan yang lainnya, mungkin sudah menjadi kebiasaan Anda selama bertahun-tahun. Tonton hingga akhir, karena kebiasaan keempat adalah yang paling sering dilakukan para lansia, dan bisa sangat berbahaya. Kami juga akan berbagi solusi yang bisa Anda lakukan mulai malam ini, untuk tidur lebih nyenyak, lebih aman, dan bangun dengan tubuh lebih kuat dan segar. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, silakan ketik angka 2 di kolom komentar. Jika tidak suka, ketik 0 agar saya bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Mari kita mulai. Nomor 1, makan berat terlalu larut malam. Mungkin terdengar biasa saja. Mungkin Anda sudah melakukannya selama bertahun-tahun tanpa masalah. Tapi tubuh Anda tidak lagi memproses makanan seperti dulu. Setelah usia 70 tahun, metabolisme melambat. Sistem pencernaan bekerja lebih lambat. Dan makanan berat di malam hari bisa memicu refluks asam, gangguan tidur, dan bahkan tekanan darah tinggi. Semua ini berkaitan erat dengan risiko serangan jantung dan stroke saat tidur. Bayangkan ini, Anda makan mie goreng, nasi uduk, atau makanan berlemak sebelum tidur. Saat Anda berbaring, tubuh Anda malah sibuk mencerna. Jantung Anda berdetak lebih cepat, asam lambung naik ke tenggorokan, dan tidur Anda terganggu. Lebih parah lagi, jika Anda menderita diabetes atau berisiko mengalaminya, makan malam yang terlambat bisa menyebabkan lonjakan gula darah saat tidur, yang sangat berbahaya. Solusinya? Coba hentikan makan berat 3-4 jam sebelum tidur. Jika merasa lapar, pilih camilan ringan seperti segenggam kacang, potongan buah kecil, atau teh herbal hangat. Dengan sedikit perubahan jadwal makan, Anda bisa membantu tubuh tidur lebih nyenyak dan terhindar dari risiko kesehatan yang serius. Nomor 2, minum terlalu banyak cairan sebelum tidur. Benar, hidrasi penting. Tapi terlalu banyak minum air, teh, atau jus di malam hari bisa membuat Anda sering terbangun untuk ke kamar mandi. Masalahnya bukan hanya gangguan tidur. Bangun di tengah malam meningkatkan risiko jatuh, pusing, bahkan penurunan fungsi kognitif. Setelah usia 70 tahun, kandung kemih menjadi lebih sensitif, otot melemah, dan tubuh lebih cepat merespons cairan. Dan ketika Anda bangun mendadak, tubuh belum siap untuk berdiri. Tekanan darah bisa turun tiba-tiba, menyebabkan pusing atau jatuh, yang bisa sangat berbahaya. Selain itu, setiap kali Anda menyalakan lampu atau bangun, otak Anda mengira ini sudah pagi. Ini mengganggu produksi melatonin, hormon tidur alami, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan penurunan daya ingat dan imunitas. Solusinya? Minum lebih banyak di siang hari, dan kurangi konsumsi cairan setelah jam 6 sore. Jika merasa haus di malam hari, minum sedikit saja. Hindari kopi dan teh berkafein karena bersifat diuretik. Dengan cara ini, Anda bisa tidur lebih nyenyak dan terhindar dari risiko jatuh dan gangguan kesehatan lainnya. Nomor 3, tidur di kamar yang terlalu hangat. Banyak lansia menyukai kehangatan, tapi suhu yang terlalu tinggi justru bisa membahayakan. Saat Anda tidur dalam suhu panas, tubuh kesulitan mengatur suhu inti. Jantung harus bekerja lebih keras untuk mendinginkan tubuh. Ini menambah beban pada sistem kardiovaskular, berisiko bagi mereka yang punya tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Panas berlebihan juga bisa menyebabkan dehidrasi ringan, yang membuat darah menjadi lebih kental, meningkatkan risiko penggumpalan darah, serangan jantung, dan stroke. Solusinya? Pertahankan suhu kamar tidur di antara 16 hingga 19 derajat Celcius. Gunakan selimut katun tipis, bukan yang terlalu tebal.
Kenakan pakaian tidur ringan dan menyerap keringat. Buka jendela untuk sirkulasi atau gunakan kipas kecil untuk menjaga udara tetap segar. Tidur di kamar yang sejuk bukan hanya nyaman, tapi juga membantu tubuh Anda mencapai tidur yang lebih dalam dan menyegarkan. Nomor 4. Tidur dalam posisi yang salah. Banyak orang tak pernah memikirkan posisi tidurnya. Tapi setelah usia 70, posisi tidur bisa berdampak besar pada pernapasan, sirkulasi darah, bahkan kesehatan jantung. Tidur telentang, misalnya, dapat membuat lidah dan jaringan lunak di tenggorokan jatuh ke belakang, menyumbat jalan napas. Ini bisa menyebabkan sleep apnea, kondisi berbahaya di mana napas berhenti sesaat saat tidur, seringkali tanpa disadari. Sleep apnea meningkatkan risiko serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan kematian mendadak. Tidur miring ke kanan juga bisa memberi tekanan ekstra pada jantung, khususnya bagi yang punya gangguan jantung. Lalu bagaimana posisi tidur terbaik? Tidur miring ke kiri. Posisi ini membantu sirkulasi darah, mendukung fungsi jantung, dan mencegah asam lambung naik. Gunakan bantal tubuh agar tidak berguling ke belakang. Letakkan bantal di antara lutut untuk menjaga posisi tulang belakang. Dan angkat sedikit kepala Anda agar saluran napas tetap terbuka. Satu perubahan kecil ini bisa membuat tidur Anda lebih nyenyak dan tubuh lebih sehat setiap pagi. Penutup. Sekarang, mari kita refleksikan. Apakah Anda makan terlalu malam? Sering bangun untuk ke kamar mandi? Tidur di kamar yang hangat? Atau tidur telentang selama bertahun-tahun? Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele. Tapi di usia 70-an, hal-hal kecil bisa membawa dampak besar. Kabar baiknya, semua ini bisa diperbaiki. Mulailah malam ini. Cobalah satu perubahan kecil, dan rasakan bedanya. Tubuh Anda akan berterima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami akan terus hadir untuk Anda, menginspirasi, mendampingi, dan menjaga agar tahun-tahun emas Anda penuh kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.